Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Ayu Dia Nabilah, NIM E 2019-2319. Saya dari Ekonomi Syariah 7, kelompok 9, mata kuliah Ekonomi Publik, akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Yang pertama tentang beban lebih pajak atau excess burdens. Persyaratan lain dari suatu pajak yang baik adalah beban lebih pajak haruslah seminimal mungkin. Beban lebih pajak adalah keruh dengan adanya suatu pajak yang tidak dapat dikompensasikan. Selanjutnya tentang beban lebih pajak pada pendekatan parsial. Konsep beban lebih dapat diterangkan sebagai berikut. Misalnya, suatu barang, katakan saja rokok, dikenakan cukai, sehingga kurva penawaran rokok bergeser ke atas sebagaimana ditunjukkan dalam diagram 9.13. Titik keseimbangan yang semula terjadi pada titik C dengan adanya cukai berpindah ke titik A dan jumlah barang yang dibeli berkurang dari OJ menjadi OJ. Penerimaan produsen sebesar OJ, BH, dan penerimaan pemerintah dari cukai sebesar H, BAH, dan dengan naiknya harga barang dari OH ke OH, konsumen mengurangi pembelian mereka sebesar JJ, sehingga produsen kehilangan pembeli dan mengurangi pembelian mereka sebesar JJ, CA. Walaupun demikian, JJ atau CA bukan merupakan kerugian seluruh masyarakat yang terdiri atas konsumen dan produsen. Selanjutnya tentang hubungan antara beban lebih dan elastisitas permintaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya beban lebih berkaitan sangat erat dengan elastisitas permintaan. Hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. DWL sama dengan 0,5 buka kurung tutup kurung AB dikalikan AC sama dengan 0,5 delta Q dikali delta P sama dengan 0,5 eta QP T pangkat 2, di mana DWL adalah beban lebih atau dead weight loss, yang Q adalah jumlah barang yang dihasilkan, P adalah harga, T tarif pajak, dan eta E adalah elastisitas permintaan. Beban lebih pajak pada pendekatan keseimbangan umum. Analisis mengenai beban lebih yang diuraikan di atas merupakan analisis dalam suatu fase saja atau partial equilibrium analysis. Pada uraian di atas kita tidak melihat bagaimana akibat dari pengenaan cukai atas suatu barang terhadap barang lainnya yang merupakan barang substitusi atau barang komplementer dari barang yang dikenai cukai. Oleh karena itu, penghitungan beban lebih dengan pendekatan keseimbangan parsial akan menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi karena tidak memperhitungkan dampaknya terhadap pasar-pasar lainnya yang terkait. Untuk melihat bagaimana penghitungan beban lebih dengan memperhatikan pasar lainnya yang terkait, digunakan analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analysis. Selanjutnya tentang perhitungan beban lebih dengan pendekatan indifference. Di atas telah diuraikan bahwa beban lebih timbul karena pengenaan suatu pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan kerugian masyarakat tersebut dalam mengenakan suatu jenis pajak, yaitu pemerintah harus memilih jenis-jenis pajak yang menimbulkan beban lebih yang sedikit atau sekecil mungkin untuk mendapatkan sejumlah penerimaan tertentu. Selanjutnya, kriteria sistem pajak lainnya. Beberapa kriteria suatu sistem pajak yang baik lainnya adalah unsur kepastian, biaya administrasi yang minimal, pelaksanaan, dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain kriteria yang telah disebutkan, kriteria lainnya adalah bahwa suatu sistem pajak juga harus dapat diterima oleh masyarakat, sebab suatu sistem pajak yang tidak dapat diterima oleh masyarakat akan menyebabkan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak yang lebih besar. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.